Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Romi. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang Pak Romi. Yang Bagaimana kabar Pak Romi siang hari ini? alhamdulillah sehat gitu kan. Cuma Iya Pak. tadi dari pagi saya banyak kegiatan sibuk, banyak mikir nih Bapak gitu. Makanya kemarin Baik Pak. saya kode Bapak gitu, saya mau ketemu hari ini gitu kan, mau dikonsultasikan, mau dibicarakan lah gitu. Iya Pak. Jadi sesuai dengan janji kita kemarin ya Pak, jadi kita luangkan waktu kita pada siang hari ini untuk saling bercerita atau Bapak menceritakan apa sebenarnya yang ada di hati Bapak saat ini, kira-kira yang membuat Bapak menjadi resah atau seperti apa, bisa Bapak ceritakan Pak? Ya, sebenarnya masalah seperti ini Bapak kabarnya. Saya mengajarkan di mata pelajaran teknik audio video namanya. Mengajar di kelas 12 gitu kan. Nah, 2 tahun yang lalu saya juga mengajar di kelas 11 gitu. Jadi materi itu biasanya dulu kalau saya mengajar di 2 tingkat 11 dan 12 itu boleh dikatakan saya mengiringi anak itu terus gitu kan, sejak dari dasar sampai kelanjutannya gitu. Nah, saya sekarang mengajar yang di bagian lanjutannya saja gitu kan. Jadi 2 tahun terakhir itu saya keduanya, sekarang hanya 1 yang di lanjutannya. Nah, kemarin ketika mengawali kegiatan pembelajaran, ada hal yang di luar dugaan saya gitu kan. Saya bukan mengatakan bahwa pembelajaran di kelas 11-nya tidak sesuai, bukan gitu ya, tapi apa yang saya rencanakan, perangkat ajarnya, bahannya sudah saya siapkan gitu kan, tidak berjalan sesuai dengan saya harapkan. Nah, saya sudah menyiapkan bahan berupa LKPD, job sheet, peralatannya sudah lengkap saya siapkan gitu kan. Karena materinya kemarin itu menyangkut kepada penginstalasian dan pengoperasian perangkat audio video. Jadi itu materinya gitu. Jadi kemarin seperti biasa itu kan, saya mempersiapkan hal-hal seperti yang tadi, ada LKPD, job sheet-nya gitu kan, langsung nanti dalam desainnya itu anak-anak langsung bekerja melakukan tugas untuk yang tadi itu penginstalasian dan pengoperasiannya tadi gitu. Tapi ini yang bisa berat saya mikirnya, karena materi ini boleh dikatakan materi yang pentingnya gitu kan, karena betul-betul ini yang posisi ilmu yang sebenarnya di teknik audio video itu. Jadi saya kaget juga gitu kan ketika saya berikan pengantar sedikit gitu untuk pembelajaran gitu kan, mengulang menyebut namanya gitu kan. Tapi ketika masuk ke bagian pekerjaan, saya kagetnya gitu, kok kebingungan anak ini gitu. Ini apa ini gitu kan, dia tahunya nama gitu kan. Dia kenal nama ini ada digunakan dalam sistem ini. Tapi gimana cara penggunaannya gitu kan, apa fungsinya gitu kan. Mereka tuh kebingungan. Jadi karena lama dalam praktek itu kerjanya kelompok gitu kan. Jadi karena lama anak tuh bisa memulai, saya dampingi gitu kan. Saya lihat satu persatu apanya. Rupanya itu mereka ngaku bahwa mereka belum kenal ini gitu kan. Ini barangnya, taunya cuma nama. Jadi artinya istilahnya belum kenal lah gitu, karakteristik alatnya seperti apa gitu. Jadi terhadap tugas yang diberikan itu tidak bisa mereka selesaikan jadinya gitu. Dan ada 1-2 kelompok dari 5 kelompok itu ya sedikit-sedikit aja bisanya juga tidak begitu menonjol sesuai dengan saya harapkan gitu kan. Nah, itu yang kemarin di Bapak. Jadi artinya ini materi 1, minggu depan ada lagi materi 2 dan berikutnya cukup banyak gitu kan, dengan pola yang seperti ini, karena memang tujuan pelajarannya memang itu mampu menginstalasi dan mengoperasikan gitu. Makanya sini saya gak kaget juga dia gitu kan. Gimana nih, apakah saya perlu rombak total ini program pembelajarannya gitu. itu yang saya pikir terpikir kita gitu. Jadi artinya saya agak sedikit meleset lah gitu, memprediksi pemahaman awal siswa ini kayaknya gitu. Saya anggap mereka sudah tahu, sudah kenal gitu kan.
tahu-taunya belum, nah gitu. Itu Bapak masalahnya gitu. Oke, jadi dari cerita Pak Romi tadi, kira-kira permasalahan inti Pak Romi itu terletaknya di mana, Pak? Kalau saya melihat itu seperti saya bilang tadi, perencanaan saya itu, saya merencanakan langsung bisa masuk ke inti pekerjaan gitu kan. Mhm. Taunya ada yang materi di situ atau kompetensi di kita namanya yang menjadi prasyarat gitu yang harus dikuasai murid itu rupanya belum gitu. Iya, iya. Nah, itu masalah, jadi artinya terkendala lah untuk bisa lanjut ke materi ini gitu. Jadi menurut Pak Romi bermasalah dari perencanaan Pak Romi untuk masuk ke materi saat ini, gitu Pak? Ya, dan kemungkinan yang Hmm, berikutnya juga akan terjadi seperti ini gitu kan, karena dalam urutannya itu prasyaratnya itu mereka pelajari di kelas 11 itu mm-mm, sudah mereka kuasai itu apa nama alatnya, apa fungsinya, karakteristiknya gitu kan. Jadi di kelas 12 di mata pelajaran yang saya pegang ini mereka itu anak-anak itu tinggal mengikuti tujuan pembelajaran yang ada di kelas 12 ini. Mereka mampu menginstalasi peralatan itu, nah nanti mengoperasikannya gitu. iya. Jadi permasalahan ini indikator yang paling penting Bapak lihat itu terlihat di mananya Pak? Apakah indikatornya Pak, indikator permasalahan Bapak sebenarnya itu kalau kita lihat skalanya dari 1 sampai 10, permasalahan Bapak ini berada di skala berapa Pak? Sebenarnya agak berat ini, mungkin di kisaran 6 lah itu posisi sekarang Bapak, karena ada Mm-mm. bagian yang di situ belum dikuasai murid gitu. Itu yang menjadi Iya, agak iya. beratnya gitu. Jadi artinya kalau Mm-mm. saya mau lanjut dengan apa yang materi yang ada di pelajaran saya gitu kan, saya harus ulang dulu bagian yang itu gitu, yang nampak gitu kan. Uh, harus diulang di pembelajaran. Memang ulangnya tidak dari mengenali gitu kan, tapi bisa langsung masuk kepada karakteristiknya gitu kan itu. Sehingga ketika masuk ke materi saya mereka sudah lancar gitu. Tapi kalau tanpa itu mereka tidak bisa apa-apa gitu. Gitu. Makanya kemarin boleh katakan itu mungkin dari tujuan pembelajaran saya ada 4 itu yang sudah saya susun, tercapainya cuma 1 gitu kan itu. Nah itu, karena itu Iya. pun karena saya harus sedikit Oke. mengulas dulu gitu kan, mengulas dulu materi yang sebelumnya jadinya gitu. Iya, Pak. Kira-kira Pak dari skala 1 sampai 10 itu untuk meningkatkan atau untuk mengurangi permasalahan yang ada pada Bapak itu kira-kira kekuatan apa pada diri Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini yang bisa Bapak lakukan? Ya, yang terpikir bagi saya ini Bu, dulu memang yang di kelas 11 itu kan mata pelajaran prasyaratnya itu sempat saya juga yang pegang gitu kan. Jadi artinya adalah Iya. mungkin tanpa mengenyampingkan apa yang berlangsung sebelumnya, saya harus mengajarkan kembali itu materi itu di tingkat 12 ini sebelum masuk kepada yang tujuan pembelajaran saya gitu. Itu jadinya gitu. Ya. Ya, tentu saja Hmm. ini Kira-kira Pak dari apa yang sudah artinya di Bapak sini tentu sampaikan, apa rencana Bapak hmm, yang akan Bapak lakukan? yang nampaknya gitu, Bu. Harus saya harus revisi gitu kan program pembelajarannya eh, dari sebelumnya bisa langsung kepada penginstalasian gitu kan pekerjaan intinya. Saya harus tambahkan dulu tujuan pembelajaran itu untuk mengidentifikasi dulu gitu Bu. Gitu. Jadi Mm-mm. mengidentifikasi peralatannya dulu, setelah itu baru bisa lanjut kepada yang penginstalasiannya itu. Jadi artinya yang terlihat bagi saya nampaknya itu, saya harus masuk ke bagian itunya dulu gitu. Kalau enggak nanti hasilnya enggak akan sesuai dengan tujuan gitu. Pasti anak akan kebingungan gitu kan, enggak mampu menuntaskan pekerjaan itu jadinya gitu. Iya. Ya tujuannya Kira-kira, tidak oh tercapai gitu. ya Pak, kira-kira dari rencana yang akan Bapak lakukan ke depan itu kapan Bapak akan terapkannya Pak? Kalau saya sudah rencanakan ini, saya sudah gali kembali
sesuai dengan target pembelajaran yang di tingkat 12 yang menjadi tanggung jawab saya sudah kumpulkan jenis-jenis itu topik-topik peralatan yang harus dikuasai oleh murid itu, yang akan diterapkan di mata pelajaran saya, itu saya harus masukkan kembali gitu. Di ibaratnya dia tuh ya harus masuk itu di tujuan pembelajaran di tiap materi yang akan saya berikan itu di awal gitu. Nah, itu. Jadi artinya bertambah jadinya ATP-nya alur tujuan pembelajarannya gitu. Artinya harus dimulai dengan mengulangi yang lama tadi, baru bisa lanjut ke pelajaran. Itu yang saya lihat harus dilakukan gitu Bu, karena ya sulit ya bagi anak-anak untuk bisa langsung ketemu bagian yang itu gitu. Iya Pak. Itu yang kira-kira nanti Pak kalau setelah Bapak melakukan, sudah Bapak ikuti langkah-langkahnya dan Bapak lakukan, kira-kira apa tolak ukur bahwa memang pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah berbeda dari pembelajaran yang sebelumnya? Mungkin yang saya jadi bandingan itu ketika untuk bisa melakukan tugas atau pekerjaan yang menjadi target tujuan pembelajaran yang di kelas 12 yang saya pegang ini, memang diawali anak harus paham dulu dengan dasarnya tadi, itu mempelajari peralatan masing-masingnya itu secara terpisah gitu kan, baru akan lancar. Maka untuk itu dalam pikiran saya itu kalau saya masukkan itu, insya Allah rasanya itu bisa dikejar kembali gitu kan, walaupun agak sedikit bergeser gitu kan target waktu penyelesaian untuk tiap materi itu, karena namanya tujuan bertambah itu kan tentu akan selesai 2 minggu tentu bertambah jadi 3 minggu gitu kan, karena dengan ada tambahan materi tadi gitu. Tapi ya mudah-mudahan lebih barangkali lebih prioritas itu kan, karena kalau tidak dilakukan cara seperti itu saya lihat tidak akan tuntas apa yang saya ajarkan, karena tidak akan mampu anak-anak masuk langsung ke pekerjaan itu gitu. Itu yang saya lihat itu. Maka kemarin saya hubung itu agak cemas saya jadi, karena ini baru mulai semester itu kan kok ketemunya kayak gini gitu. Jadi harus saya rombak total, rencana 1 tahun jadinya yang harus saya rombak gitu. Iya betul Pak. Kira-kira itu sudah bagus sekali deh Bapak ya. Jadi bagaimana komitmen Bapak untuk kedepannya untuk melaksanakan program ini Pak, atau apa yang sudah Bapak rencanakan, bagaimana komitmen Bapak? Iya, tadi saya sudah pikir juga itu melihat di mana nanti permasalahannya. Mungkin ada satu hal yang kemarin agak kelupaan saya melakukan. Seperti saya bilang tadi, pelajaran itu dulu saya yang pegang 2 tahun yang lalu gitu kan itu. Tapi ketika dilanjutkan oleh teman yang lain, saya lupa untuk memantaunya gitu kan, melihat ibaratnya lanjutannya saya yang pegang. Jadi artinya itu yang saya lupa kemarin itu, tidak melakukan koordinasi gitu kan dengan teman yang menghentikan pegang mata pelajaran itu. Dan akhirnya inilah ya keadaannya gitu. Jadi saya pikir nih, ini saya lupa gitu. Jadi itu bagian yang harus saya perbaiki gitu kan untuk kedepannya, karena boleh katakan ini materinya akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Jadi saya akan lakukan kolaborasi lebih dengan guru yang di kelas 11 sehingga betul-betul tuntas ke tingkat pemahaman dasarnya itu di kelas 11 kan, sehingga pas di kelas 12 bisa normal seperti target awal gitu yang bisa saya terapkan gitu. Baik Pak. Jadi dari inti pembicaraan kita pada siang hari ini sudah nampak ya Pak bahwa permasalahan Bapak itu mungkin terletak pada di mana Bapak tidak belum mengulang kembali materi-materi yang ada pada materi sebelumnya, sehingga anak-anak ketika Bapak mengajar dia menjadi bingung. Kedepannya Bapak rencananya akan mengulang kembali dengan merombak program Bapak jadinya ya Pak ya. Tuh sudah jelas apa yang Bapak akan lakukan, target waktunya juga sudah jelas, komitmen Bapak juga sudah jelas. Mudah-mudahan dari apa yang Bapak rencanakan ke depan itu akan berjalan dengan lancar dan nampak terjadi perubahan di kelas Bapak.
Iya. Jadi Pak, mungkin itu saja hari ini yang bisa kita bicarakan Pak. Kira-kira dari apa yang sudah Bapak Romi ceritakan dari kegiatan kita pada siang hari ini, apa yang ada di perasaan Bapak? Terus terang buat seperti yang saya cek ke Ibu kemarin itu saya gampangnya di situ, saya rombak programnya 1 tahun itu kan, luar biasa ini tentu ada Ya, yang dikorbankan, ada materi yang terpaksa tidak tuntas, saya takutnya itu ada materi yang tidak bisa tersajikan, itu saya takutnya gitu kan. Jadi ya, setelah diskusi dengan Ibu tadi saya melihat nih, solusi yang rencana mau saya ambil sepertinya ini sebuah solusi yang tepatlah untuk permasalahan pembelajaran saya ini. Dan Ibu sebagai coach saya kan sudah saya beritahu mengenai ini oke, gitu kan. Mudah-mudahan ini selalu bisa ya, diingatkan Ibu ya, eh, bahwa solusinya ya. yang saya lakukan seperti ini gitu. Oke Pak, baik, terima kasih Pak, kita sudah membicarakan hal ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukannya lebih baik lagi ya Pak ya. Ya, Mungkin Pak, sama-sama. hari ini sekian saja karena kita ada kegiatan yang lain. Mohon maaf jika ada salah ya Pak tadi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Romi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas pendampingannya. Baik, sama-sama Pak.